Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya dari Surabaya. Oh, terakhir, ayo Bu. Takut, ayo. Men cekelno. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ke sini tujuannya silaturahmi sama Bapak semuanya. Saya mau Hajatnya apa? mau kaya raya, Pak. Punya uang 10 miliar. Ya udah, Ibu di rumah tinggal sama siapa? Anak. Sama anak. Iya. Nggak ada siapa-siapa lagi. Cucu. Nah, bisa gak boleh punya sifat 18 ke anak sama ke cucu? Kita tuh godaannya ring satu, Bu. Iya. Kalau nggak suami sama anak. Kalau kita sendiri biasanya sama pasangan kita, sama pacar kita. Nah, itu yang bikin lemot. Nah, Ibu bisa gak tuh sifat 18 nggak boleh ada ke suami apa ke anak? Lalu sudah. Kalau Ibu bisa baca Quran ya baca Quran. Kalau Ibu nggak bisa baca ya udah, itu sifat 18. Ya. Bisa? Boleh. Boleh, praktekin. Manjur kok. Ya. Ada lagi? Udah. Oke, yuk Mbaknya. Gimana ceritanya? Jauh-jauh, Jawa Timur. Ayo. Ya, yang terakhir saya kesini bulan Desember itu Pak Haji. 2 Desember? Ya tanggal Desember, ya di Desember itu saya sampai rumah itu, begitu sampai rumah naik bus sampai rumah itu Pak Haji mau BAB. Mau BAB? Ya, yang keluar enggak bukan ini. Apa? Yang keluar bukan kotoran. Pertama keluar tuh seperti darah apa namanya? Darah, angin. Bukan darah. Apa? Yang lama itu apa namanya? Darah. Darah mens. Bukan dari beolnya. Oh, dari beolnya. Tuh terus habis itu baru keluar BAB-nya. Yang kedua, tiba-tiba alat kelamin saya itu ada keluar cairan gitu. Alat kelaminnya keputihan. Ya gitu, agak banyak gitu Pak Haji. Terus, hah? Iya, terus habis gitu terus gawatel gitu Pak Haji. Keputihan. Berarti apa yang setelah? Iya keluar. Ketemu Pak Haji itu keluar Iya. ya? Iya. Sebelumnya kan nggak bisa keluar, hanya keluar seperti beol tapi ada keluar darahnya. Iya. Berarti detok udah keluar ya? Ya. Alhamdulillah. Pak Haji terakhir itu. Alhamdulillah. Gatal sekali sampai. Gatal, jangan digaruk. Sampai berapa sehari apa? Baru hilang. Hilang udah sekarang nih. Udah, ya sehari 2 hari itu Pak. Oh, udah sehari 2 hari. Ya. Nah, sekarang apa hajatnya nih datang ke RDAY nih ya, di bulan Februari nih? Yang Desember itu kan disabdain Pak Haji. Iya. Cair ya. Pasti. 10 miliar ya Pak Haji ya. Pasti. Terus yang kalau saya masak nggak jadi masalah saya Pak Haji. Apa? Jadi masalah itu suami saya itu Pak Haji. Kenapa? Dia kan konsultan pajak Pak Haji. Ya. Terus ini kan bulan nanti Maret itu harus bikin laporan pajak gitu. Punyanya dia juga. Terus dia bilang gini, depositonya itu berapa? Nanti kalau depositonya itu harus dicantumkan. Sekarang kan ada metode Cortex itu Pak Haji. Yeah. Dari pajak itu ya. Di tahun 2026 itu. Nah, itu semua aset, semua kekayaan itu harus dicantumkan termasuk punyanya Pak. Kliennya dia juga gitu Pak Haji. Terus dia bilang depositonya nomornya berapa harus dicantumin. Saya bilang gimana Pak Haji? Padahal kan tidak ada uangnya kan Pak Haji. Ya. Didepositokan. Terus itu gimana Pak Haji? Ibu jangan ngomong gimana, nanti jatuhnya jadinya berharga.
berharap seperti ibu ini. Maksudnya saya harus bagaimana gitu loh Pak Haji. Ibu harus pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Kayak bapak tadi tuh yang jadi staf khususnya Pak Menteri. Tadi staf khusus Pak Menteri. Iya. Disuruh megang proyeknya Pak Menteri sebagai pengawasnya proyek itu. Karena Pak Menterinya sibuk. Nah ibu juga begitu. Pasti. Iya. Pasti. Masalahnya di bulan-bulan ini harus laporannya itu harus. Boleh Bu. Mau bulan Saya ini, sih mau enggak. minggu ini, mau hari ini juga Walaupun bisa. Kan enggak kata Allah di Al-Quran nanti gini Bu. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngabulin hari ini gak bisa. Kayak tadi tamu saya. Saya sabdain 30 kilo. Malah satu pembeli minimal belinya 130 kilo. Ikan. 1 kintal lebih. Sehari minimal 5 yang beli. Satu hari hampir 1 ton. Ibu juga saya bilang tadi kan memang pasti. Tinggal ibunya aja yakin. Tapi saya percuma sabdain pasti. Tapi ibu bilangnya minggu ini. Harus bulan ini. Jangan. Itu jadi koma. Banyak jadi nggak terkabul. Coba jangan berharap. Saya nggak mau berharap. Banyak tamu RDA yang pada berharap. Nggak mau. Misalkan ibu membohongin suami. Nggak apa-apa Bu. Emang suami berhak dibohongin. Laki-laki itu cocok kalau dibohongin Bu. Saya setuju. Baik masih pacaran maupun udah nikah. Cocoknya tuh laki-laki dibohongin. Udah gitu. Kok bisa? Oh Pak Haji ngomong gitu lah. Ini tadi ketawa. Ketawa. Hah? Minimal saya bisa ngembaliin uangnya dulu gitu Pak Haji. Bisa Bu. Bisa. Tenang aja. Yang penting ibu ngomongnya yakin dulu. Iya pasti. Jangan bilang gimana nih kalau suami nanya. Gimana nih kalau suami tahu. Janganlah Bu. Suami tuh. Kalau kita mau terkabul. Yang utama adalah bohongin suami. Iya. Hah? Iya ini dibohongin sama istrinya nih. Sehingga dia terkabul. Kalau enggak mah mungkin. Udah bohongin aja suami, gue Ya setuju. sementara supaya dia gak inget-inget lagi. Saya celananya saya kasih beras itu. Ya. Lupa. Iya betul. Nanti dia lupa. Pokoknya suami kita bohongin aja ya. Sepakat ya. Wanita ini kan nggak ada suaminya. Yang ada aja ya. Ya. Yang ada pasangannya. Nanti udah dibohongin langsung dibunuh. Bisa. Pasti. Ada lagi? Haji minggu ini Pak Haji ya? Bisa ya? Bisa, tinggal ibunya jangan nanya gimana. Karena gimana tuh ngambang. Kapan? Harus ngomong pasti. Pasti gitu. Bisa? Bisa. Oke, yuk ada lagi? Ayo mana mic-nya? Pinjam mic-nya. Yuk pinjam mic-nya. Ini kan kemarin kan gatal-gatal Pak. Ya. Terus udah mulai sembuh nih, mulai kering. Tapi sekarang ininya yang sakit. Agak sakit. Mbaknya kalau setuju, paksain pinjam celana dalam lawan jenis. Nanti digosok, pinjam itu. Kalau pas dia lagi telanjang, pakai gosok. Terus pakai lagi celananya ke dia. Gitu. Sama apa testimoni ya? Alhamdulillah sekarang tiap hari ada uang masuk. Ada. Wah, tepuk tangan dong. Apa yang dilakukan sama mbaknya kok hampir tiap hari ada uang masuk? Apa yang mbaknya lakuin? Kalau Desember kemarin memang ini tidak sesering yang kemarin sama yang sekarang. Ya bangun jam 12 malam, kalau mentok jam 1 ya. Tapi kalau nggak dengar alarm, kadang saya bangun jam 3, tapi tetap saya paksain baca Quran. Saya paksa 12 juz, meskipun kadang nggak dengar alarm jam 12, misal bangun jam 1,
Ya udah langsung mandi pandan, tahajud, paksa baca Quran 12 juz. Ya kadang memang proses ya Pak ya, kadang ada up and down, tapi pokoknya harus baca Quran. Tapi kalau misalkan ya pernah saya baca Quran nggak sampai 12 juz, 3 juz atau 6 juz gitu, ada rasa apa ya, nggak tenang, nggak seperti apa, baca Quran 12 juz. Terus kalau setelah baca Quran itu saya cium, saya peluk, gitu. Ya itu sih alhamdulillah. Ya, Ada aja uang masuk ya? Ada, ya meskipun sehari 9.500 nggak apa-apa. Nggak kan itu apa-apa. memancing kan? Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Ada. Syukurin. Iya, alhamdulillah gitu. Ya, itu ya. Pak Haji. Boleh. Kasih ya. Yuk, ada lagi? Saya mau tanya lagi Pak Ci. Ya. Itu maksudnya buat anak saya Pak Ci ya. Biar Disuwuk, Bu. biar Disuwuk. orderan tanah itu laku 50 miliar, kurang 500 juta gitu. Kenapa nggak minta 100 miliar sama Allah? Kenapa tanggung 50 miliar? 100 miliar. Nanti itunya kebanyakan enggak Pak Ci? Ya udah minta 1 miliar aja. Kebanyakan. Enggak kan dari bosnya suami saya kan cuma 500 miliar. Lah, anak saya jualinnya 50 miliar kurang 500 gitu. Boleh. Ya, Suwuk. diremes gini. Remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya dia. Tapi saya masih jalani yang kemarin Pak Ci bilang buat suami. Suami disuwuk, anak disuwuk. Oh ya, suami kalau mau Suami tidur, disuwuk, anak mau disuwuk. tidur. Iya. Suwuk semuanya. Ya. Biar Bebas. dia lagi jadi model itu buat pengantin itu biar ada orderan terus Pak Ci ya. Suwuk tiap hari. Jadi model pengantin. Jadi suwuk itu ilmu pamungkasnya RDAY. Itu Kalau kita nggak punya Siapa? pasangan, ya pakai alat kelamin kita ke muka kita sendiri. Namanya suwuk mandiri. oh ya Pak Ci. Bisa? Kalau mau tidur apa gimana anak saya? Bebas 24 jam. Waktunya lu bisa kapan? Suruh nafas enggak kan suami saya enggak suruh nafas kemarin. Suruh napas lah. Kalau kita ntar mati. Kata Pak Ci kemarin suami saya enggak usah nafas kan. Boleh nggak 9 napas? kali Enggak suruh nafas. Bos, gue kadang guyon jangan diambil jangan diambil. Jangan, gue masa nggak napas gimana? Saya bilang jangan nafas kata Pak Ci. Napas lah. Sampai 9 kali. Napas sambil lu suwuk napas. Nanti kan dia langsung pingsan. Mambu apa ya? Sama ini Pak Ci ya, biar saya bisa cepat lunas hutangnya Pak Ci. Ya lah, berharap. Lu tuh terlalu banyak kemauan, Enggak, bos. maksud saya emang bener ini Pak Ci kepepet saya. Ya janganlah. Tidak Ini ada bukan kata kasihan, kepepet. Pak Ci. Lo emang nggak baca Al-Quran? Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Emang ada ayatnya? Hidup ini adalah kepepet. Nggak ada. Hidup ini ini buktinya lo nanyanya apa? Gue jawabnya apa? Nanyanya apa? Jawabnya apa? Nanyanya apa? Jawabnya apa? Nanyanya apa? Jawabnya apa? Nanya. Tapi kan terkabul semua. Lo tuh buktinya tadi tuh dapat proyek 780 miliar. Udah lo jangan saya kepepet Pak Haji. Ya justru malah nggak terkabul lo jadi kepepet. Jangan. Udah aja senda gurau dan permainan. Seneng-seneng aja, gembira aja. Ya tagihin orang setiap hari nggak apa-apa gitu Pak Ci. Apa? Ditagihin tanyain utang sama orang setiap hari Ya nggak apa-apa, itu kan resiko. Risiko orang hidup emang nggak ada, ada lah. Resiko orang hidup ada, tenang aja. Yang penting kan ada tolak balanya. Kecuali kalau nggak ada tolak balanya. Lu tuh kalau gue bilang Allah kabulin apa malam ini, kata Allah nggak mungkin Ji. Udah biarin aja. Yes, gue setuju. Karena lo berharap. Kepepet lah, kepepet nggak ada. Ini anak yatim teriak-teriak mau makan tutut, mau makan tutut. Rani dapat tutut tuh. 3 panci apa? Berapa panci tuh tadi gue lihat di videoin Pak Haji. Alhamdulillah. Lu tuh kepepet. Nggak mau gue. Ntar lo kalau gue sabdain terkabul hilang. Udah jalanin aja. Banyak kok tamu RD yang pada terkabul pada hilang. Makanya gue sabdain balik lagi. Enggak lah Pak Ci. Ya makanya nggak boleh berharap. Jalanin. Bisa? Yo ada lagi sebelum saya tutup. Ya saya Pak Haji. Satu lagi Pak Haji ya. Apa? Satu lagi. Iya. Begini Pak Haji, alhamdulillah anak saya itu diterima di kedokteran di UI di Apa? Diterima di kedokteran UI di Jogja.
Anak. Anak saya. Diterima di kedokteran UII. Iya, UI. Bukan UI. UII. UII. Iya. UII. Ya mula-mula saya itu, ya mula-mulanya saya itu ya apa itu gak pede ya misalnya. Tapi alhamdulillah sekarang lihat nilai-nilainya bagus dan lain sebagainya. Cuma yang jadi masalah itu Pertanyaannya apa? iya masalah biayanya gitu. Masih Nanti belum. ada bos. Iya. Jangan takut bos. Anak kan bawa rezeki. Iya. Lu bawa rezeki, bini bawa rezeki. Tenang aja, ada uangnya, tenang aja. Yang penting lo praktek ilmu RDAY. Lo remes alat kelamin istri lo, taruh di muka. Ada uang 1 miliar, remes alat kelamin, taruh di muka. Kan udah gua ajarin ilmu kearifan lokal. Belum Pak Haji. Ya lu nya berharap terus aja. Terus Pasti, bos. Pasti. Hah? Ya pasti jadi dokter Iya. aman. Terima kasih Bos. Pak Haji. Ini anak-anak yatim besok mau umroh bilang, Pak Haji besok mau transit di Malaysia. Oke, nanti ada orang ngasih gue duit Malaysia. Tadi barusan gue dikasih duit Malaysia bos segini. Nih tuh. Iya. Tuh. Gue besok buat bagi-bagi anak-anak ke Malaysia transit. Jadi gue gak usah nuker lagi ke money changer. Lumayan. Besok berangkat umroh. Lu nya dari mana ya? Rezeki. Bos, nih amit-amit yang baik jangan sampai ya. Amit-amit yang baik. Lo meninggal. Anak lo tetap kuliah. Kan dia punya rezekinya. Ya kan? Iya. Jadi lo jangan takut. Mendingan lo hidup. Tetap kuliah juga gitu loh. Oke? Oke, pasti. Pasti ya. Pasti. Yuk, Bapak, Ibu. Ini lanjut satu lagi Pak Haji. Boleh. Istri saya jualan Yang dijual gorengan, masakan, makanan itu lagi di rumah atau di kios atau di pasar? di pinggir jalan itu, Oke. jalan besar, agak sepi. Oh gampang Pak. Ya, Ibu sebelum berangkat jualan sama Bapak, remes dulu alat kelaminnya Bapak, taruh di mulut. Untung bersih 10 juta, remes alat kelamin Bapak. Untung bersih 10 juta, remes alat kelamin Bapak. 9 kali. Ya. Mau kan Bapak diremes? Ya udah. 9 kali. Kalau kita nggak mau ya punya kita mulut kita, punya kita mulut kita, mulut kita. Begitu. Tenang bos. Ini tadi gua kan besok anak yatim kan berangkat umroh diundur nggak tanggal 19 karena dia mau transit ke Malaysia. Berangkatnya jadi tanggal 23. Alhamdulillah tadi ada orang ngasih duit Malaysia. Alhamdulillah besok tinggal gue kasih aja dia untuk jalan-jalan ke Malaysia. Katanya mau ke pabrik Upin Ipin. Ke pabrik Upin Ipin. Mau lihat itu pabriknya yang bikin Upin Ipin di Malaysia. Naik Malaysia Airlines. Coba bayangin bos. Anak yatim kecil-kecil yang besok umur Pak. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi udah punya paspor. Kita kadang udah tua-tua gak punya paspor. Punyanya cuma KTP doang. KTP. Haruslah berangkat umroh. Besok bulan Juni kan kita ngeberangkatin lagi anak yatim ke Eropa. Kalau bisa bapak-bapak ibu-ibu jadi pendampingnya ke Eropa. Gitu. Besok kita ke Eropa Pak bulan Juni. Liburan anak-anak pada pengen keluar negeri. Nanti bapak jadi dampingin aja. Ibu dampingin anak yatim, bapak dampingin ibu yatim. Udah. Sampai bandara. Apa? Nanti tuker sama bapak. Kalau ibu privat 10 juta saya kasih. Kalau bapak privat yang rombongan nanti tuker kalau mau. Nanti dikasih. Dikerok pakai centong. Ini kan tadi dapat proyek tuh 780 miliar. Kerok. Bisa? Oke? Deal? Ibu apa? Yuk sebelum saya tutup. Saya apa Pak Haji? Gimik-gimiknya apa? Ibu tadi tinggal colek aja alat kelamin ke. Kan ibu kalau colek alat kelamin suami. Nanti suami aneh. Waduh gila nih bini gue nih. Ibu colek aja alat kelamin ibu. Taruh di mulut ibu.
pasti minggu ini cair 10 miliar, pasti minggu ini cair 10 miliar, pasti minggu ini cair 10 miliar, pasti minggu ini. Berapa kali? Nama, Berapa kali? sampai copot lah. Saya ingatnya ya Pak. 9 kali. Colek, mau tidur. Boleh, ini berlaku semuanya. Ya, bisa? Oke, terkabul ya. Sip, tinggal praktek ya. Sip, terima kasih. Oke, yuk.